jangan lama-lama nih, Persija lagi main. Dapat kali babak kedua ntar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait Ustadz Adi Sulaiman beserta keluarga, juga yang kita hormati orang tua kita yang terhormat yang mulia Bapak Ustadz Haji Maskur Mabayan, Akhirul Karim Ustadz Zarkashi, Akhirul Karim Ustadz Hafiz, para asatizah yang lain semuanya nih, serta keluarga besar yang hadir, yang di dalam, yang di luar. Membludak nih acara cuman lebih rame setahun yang lalu sampai kemarin-kemarin nih Salim. Sekarang di belakang nggak ada orang, masuk ke dalam semua kayaknya. Malam ini kita hadir, tadi niatnya banyak ya, tapi niat yang utamanya adalah memperingati wafatnya almarhumah ibunda daripada Sahibul Bait. Mudah-mudahan dengan lantaran kita hadir malam ini, Allah jadikan kuburnya taman-taman surga, diampuni kesalahannya dan diterima amal ibadahnya, dan diberikan cahaya penerang di kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Satu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Mas'ud. Rasulullah berkata, kata Nabi, ala ukhbirukum biman tuhramu alaihin nar. Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang terhalang dari api neraka? Qalu, kata sahabat, bala ya Rasulullah, iya Nabi, kami mau tahu Nabi. Qala, kata Nabi, tuhramun naru ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Kata Nabi, tuhramun naru ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Neraka diharamkan untuk orang yang punya 4 sifat. Yang pertama hayyin, tenang. Ada nggak orang yang nggak tenang? Gerabak gerubuk ya. Apa bahasa Indonesianya tuh? Kalau bahasa Inggrisnya gerabak gerubuk, bahasa Inggrisnya gerasak gerusuk ya. Nggak tenang gitu. Yang kedua layyinin, orang yang punya sifat lembut. Lembut, lawannya apaan? Kasar gitu. Yang ketiga qaribin, orang yang gampang akrab, orang yang menyenangkan. Yang kelima sahlin, orang yang sifatnya memudahkan urusan. Baik, kita akan bahas satu persatu sampai jam 12. Oh iya, pengantin nih. Pengantin boleh pulang duluan. Iya. Yang pertama kata Nabi, orang yang tuhramu alaihin nar, yang diharamkan kepada diharamkan daripada api neraka, orang yang punya sifat hayyin. Apa sih hayyin? Tenang. Hadirin rahimakumullah, orang tuh jadi orang tuh harus tenang, jangan panikan gitu. Kan ada orang yang panik gitu. Kayak orang main bola, udah kalah 3-0, tenang. Ya enggak? Ntar menang Ustaz. Ya nggak tahu pokoknya gitu. Daripada kita kalah dengan panik, kan mendingan kalah dengan tenang. Ya enggak? Gitu. Jadi tenang, orang yang tenang. Kalau punya masalah tuh tenang. Karena kalau kita panik, masalah semakin kacau jadinya. Gitu, kayak orang di rel kereta kan. Begitu lagi jalan bunyi ning nong ning nong ning nong ning nong, orang panik tuh, bukan gas yang injak rem, ya nggak maju mobilnya tuh di tengah-tengah rel, itu panik gitu tuh. Maka jangan panik nih. Dari manakah sumbernya ketenangan? Kau orang bisa tenang, yang pertama orang tenang dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub walladzina amanu
Qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang beriman menjadi tenang hatinya dengan mengingat Allah. Kalau ada masalah ingat Allah. Gitu ya, ada masalah nih, ingat Allah SWT, jadi tenang urusan. Ridho ya. Ridho gitu di Allah. Semua yang Allah berikan, kata Nabi, wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ridholah dengan apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita, jadi tenang hati kita, ya enggak? Jadi tenang gitu, ingat Allah, ingat Allah. Kayak kemarin dapat daging korban, dapat sekantong, kan seneng tuh, bahagia nggak? Bahagia. Pas dibuka, tulang semua. Ya, jadi kesel ya. Kenapa kesel? Nggak ridho dia. Coba pas dibuka daging semua, dia ridho, kan enak ya? Iya nggak tuh? Pas dibuka daging semua, dia ridho, enak nggak tuh? Enak gitu. Iya, jadi hati tuh kalau ridho enak. Coba pas dapat tulang nggak ridho, kayaknya nggak enak ya. Pas dapat daging ridho, enak nggak tuh? Enak ya. Jadi dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Ketenangan didapatkan dengan cara ngapain lagi? Dengan cara sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau punya banyak urusan, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Nih mau bagi warisan, sebelum ngomong wudhu dulu, sholat 2 rakaat agar diberikan petunjuk keterangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dengan baca Quran, alam nashrah laka sadrak wa wada'na, biar semuanya diberikan kelapangan dada, ya nggak tuh? Kan kita tuh kalau punya urusan harus lapang dada. Tidak mungkin menyenangkan semua orang, ya nggak? Harus lapang dada, ya nggak tuh? Lapang dada. Yang ketiga, ketenangan diraih dengan cara baca Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Jadi kami turunkan daripada Al-Quran, itu Quran jadi obat, ya nggak? Jadi syifa ya, ya kan? Berzikir jadi obat tuh. Zikir tuh menenangkan hati, baca sholawat, ya kan? Menyebut nama Nabi tuh, innal habibal Mustafa Zurafa, nggak ada yang bisa. Zurafati wa zuwafa wa dzikruhu shifa idza tamada bil ilal, ya nggak tuh? Menyebut Nabi tuh wa dzikruhu fihi shifaun. Jadi kalau punya masalah tuh berzikir pada Allah, berselawat kepada Nabi agar diberikan ketenangan gitu. Jadi yang pertama, orang yang terhalang dari api neraka, orang yang tenang gitu. Ada masalah jangan tadi tuh, jangan terlalu panik, ya enggak? Tentu kita juga mikir juga, ya kan? Orang laki itu, kalau orang perempuan kalau nggak punya duit nangis tuh katanya, nambang duit habis. Kalau orang laki duit habis mikir, gue nyolong di mana lagi ya? Gue nyolong di mana lagi gitu. Orang laki itu enggak, gue pinjam begitu pokoknya. Kalau orang perempuan beras habis ngapain? Nangis. Orang laki ngapain? Mikir, gue bongkar mana lagi dia. Kamu kok bisa kaya? Apa kerjaan kamu? Saya buka toko, Ustaz. Berapa modalnya? Ya modal linggis doang, Ustaz. Iya, dia buka toko bisa kaya. Toko orang dibuka sama dia. Abang jual gorengan berapa dapatnya? Ya sehari 200.000. Kalau lagi rame, kalau sepi ya 1 juta. Aku gedean, saya nyolong motor kalau sepi. Saya kalau nyepi nyolong motor. Jadi yang pertama tuh tenang, ya enggak? Orang tuh kalau ada masalah tenang. Hayyin, apa hayyin? Tenang. Yang kedua layin. Layin artinya lembut. Orang yang punya sifat lembut, jangan kasar. Ya enggak? Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Dengan sebab rahmat Allah, kasih sayang Allah, engkau wahai Nabi Muhammad menjadi bersikap lembut. Maka kelembutan dari mana datangnya? Kelembutan datang dari kasih sayang. Orang kalau sayang lembut, betul nggak? Ya nggak? Coba pengantin baru nih, kan lagi sayang-sayangnya. Pengantin baru lagi sayang-sayangnya, lembut nggak tuh? Lembut, bangun bininya, neng.
Udah subuh neng, iya pelan banget ya, diem dia, cium dikit. Coba kalau pengantin lama udah kurang sayang, kadang kasar banget pakai kaki, bangun main subuh nggak lo? Kenapa orang kasar? Jangan-jangan udah nggak sayang. Orang kalau sayang pasti lembut ya. Ibu punya bayi, sayang nggak? Karena sayang pasti lembut ya. Gitu bayinya tuh dimandiin gitu tuh. Dari mana asbabnya kelembutan? Dari kasih sayang. Fabima rahmatin minallahi lintalah. Dengan sebab rahmat Allah, kasih sayangnya engkau jadi bersikap lembut gitu. Lemah lembut tuh dasarnya sayang. Kalau sayang lembut. Coba ada nggak orang miara kucing? Sayang banget sama kucingnya. Ya kan, karena sayang lembut gak tuh, meng meng meng, dikasih nama lagi tuh, Roni Roni Roni, wah nama gua tuh, masa nama ada Bang Roni di sini, masa nama kucing Roni, yang bener aja lo, ya. Kucing Roni nama gua tuh. Orang tuh jangan kasar. Ada orang buka pintu kasar, ada nggak? Wah, tutup pintu jebret, ada nggak tuh? Orang Islam nggak begitu tuh. Ada orang nih kondangan nih, kan kursi kondangan kursi nyewa. Ada yang lipet tuh ya. Ada orang kondang duduknya langsung kayak banting itu, ngek mata tuh kursi kondangan. Katanya punya hajatan, wah ganti deh gue nih. Orang duduknya kasar-kasar banget. Ya, abis hajatan tekor 15 kursi pada meletot, ada nggak tuh? Kan kadang orang kondangan ada miring-miring itu, ada nggak tuh? Ya Allah, kita kan nyawa mikir ya gue yang ganti dan ya, ada nggak orang duduk ngebanting badan, ada nggak tuh? Orang bukan kursi dia kagak mikir, kayaknya. Ya kan, buka pintu, brak, ada nggak tuh? Ya kan? Orang tuh lembut, ya enggak? Orang Islam tuh lembut. Orang tuh kalau sayang ibu nih punya perabotan rumah tangga, piringnya mahal, lembut nggak tuh nyuci piringnya? Lembut pelan-pelan gitu tuh. Kalau lagi marah sama lakinya pasti kasar tuh nyuci piringnya, ngombrang. Kata suami, oh lagi ngambek bini gue deh, ya enggak? Kan gitu tanda kalau bini nyuci piring berisik, gubrak, wah lagi kesal ya. Ada yang kurang kali, orang minta gope dikasih gocap. Dia beli baju seragam pengajian gope, dikasih gocap lakinya, cuci piring gubrak. Jadi lembut ya. Nabi Musa alaihissalam disuruh berdakwah kepada Fir'aun. Allah berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kan Firaun orang paling jahat sedunia. Tapi Nabi Musa disuruh berdakwah dengan cara kasar apa lembut? Lembut, padahal Firaun jahat banget ya. Kadang-kadang kita oke lah kita salah. Tapi kenapa sih orang negor kita kasar banget? Emang nggak bisa negor dengan cara baik-baik. Kadang manggil pakai nama binatang, mohon maaf ya, monyet lu jangan parkir situ lu, ya enggak? Oke lah kita salah, emang nggak bisa bilanginnya pelan-pelan hadirin, ya enggak? Kan orang sekarang karena ngomong binatang ya, guguk, wah guguk gitu, apa aja tuh, bab 1, wah gitu ya. Ada nggak orang, oke lah kita salah ya, kita akui kesalahan, tapi kenapa orang negornya kasar? Emang nggak bisa lembut? Ya nggak lembut dong, kelembutan gitu. Ya nggak, istilah orang kata Nabi tuh orang yang terhalang dari api neraka, orang yang sifatnya lembut. Dari mana datangnya kelembutan? Dari sikap sayang. Orang kalau sayang pasti lembut. Coba orang punya handphone baru nih, handphonenya baru, pasti sayang nggak nih? Pelan-pelan megang ini, halo gitu. Iya bang, halo gitu. Coba kalau handphone lama dia udah nggak demen, dilempar aja handphone, ya nggak tuh. Orang kenapa dia kasar? Udah nggak sayang sama handphonenya. Coba kalau handphone baru, lembut nggak tuh? Megangnya pelan-pelan, pelan-pelan, hati-hati, naruhnya hati-hati, ya gitu. Ya kan, pelan-pelan banget ya, gitu tuh hadirin tuh. Berarti dari mana sumbernya kelembutan? Dari sayang, kasih sayang. Orang yang kasar berarti udah nggak sayang tuh. Ya enggak? Ibu sama anak sayang nggak? Sayang, lembut. Tapi kalau sama anaknya kasar udah kurang sayang deh. Suami juga sama. Ada nggak suami yang kasar, Bu? Ada nggak? Mana orangnya di sini depan? Jangan-jangan kurang sayang dia. Nah, perempuan makhluk halus, mesti dia lembut nih.
Yang ketiga, ceramah jangan lama-lama. Yang ketiga, qorib. Qorib artinya mudah akrab. Qorib kan deket ya. Mukmin yang kata Nabi Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, al mukminu ya'laf wa yu'laf. La khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Orang yang beriman itu gampang akrab dan gampang diakrabin. Dia gampang akrab sama orang. Orang juga gampang akrab sama dia, gitu tuh. Tidak ada kebaikan pada orang yang la khaira fi la khaira fi man la ya'laf wa la. Tidak ada kebaikan pada orang yang susah akrab sama orang, orang juga susah akrab sama dia. Dari mana sumbernya orang gampang akrab? Dari sikap tawadu. Orang kalau tawadu, rendah hati, gampang akrab. Tapi kalau orang yang sombong, susah akrab sama dia. Ya nggak, gue malang tuh belagu banget orangnya. Ya nggak tuh. Orang tuh kalau bawahnya tinggi aja gitu. Ada nggak orang yang sombong? Ya nggak. Dia nawar pakai kaki. Berapa semua nih? Dia ke pasar. Bang berapa nih bang? Nih sayur nih sayur. Nggak sopan banget, ada nggak tuh? Ya nggak, kan orang ada nggak nawar pakai kaki? Berapa nih bang? Di semua nih, nih semua nih durian nih semua nih nangka semua berapa? Ada orang sombong ya, orang sombong susah akrab. Dari mana sumbernya orang tuh jadi mudah akrab? Qorib. Dari itu tawadu. Orang tuh kalau orang tuh rendah hati, dia mungkin kaya, dia mungkin pintar, dia mungkin ganteng, dia mungkin cakep, dia punya beragam kelebihan. Selama dia rendah hati, orang akrab sama dia. Tapi kalau orang yang sombong, ada nggak tuh? Orang susah akrabnya, gue malas sama dia, belagu orangnya, gitu. Kan kalau orang sombong tuh, maaf ya, jangan deket-deket ya, gitu. Saya ntar gatal nih. Gitu orang sombong, ada nggak tuh? Bu silakan dimakan bu kayaknya. Saya kalau batuk Ustaz makan yang gini, ya nggak belagu banget. Saya nggak biasa minum sirup lokal. Saya sirup dari Singapura. Saya biasa minum Orson. Orang kalau sombong susah akrab, ya enggak? Tapi kalau orang yang tawadu, dari mana datangnya tuh orang muda akrab? Daripada tawadu. Kan orang Indonesia terkenal gampang akrab. Kan orang Indonesia ramah. Orang Indonesia ketemu sekali kenalan, ketemu kedua minjem duit. Orang kita tuh, iya enggak? Iya. Udah lama ente kenal dia, baru tadi gua kenal. Kok udah kayak orang lama aja? Tuh langsung minjem duit sama gua. Itu kayak saudara, gue kira saudara, gue juga gak kenal sama dia, menyender aja sama gue. Ada nggak orang baru kenal langsung akrab? Ada nggak tuh? Baru kenal langsung minta bayarin, bayar kalian malah aku minta bayarin sama gua gitu tuh. Katanya orang Indonesia itu gampang akrab, ya nggak tuh? Nah, jadi yang namanya qorib. Apa qorib? Mudah. Jadilah kita orang yang dekat, mudah akrab, gampang akrab gitu. Jadi kita senang bergaul sama dia juga gampang gitu. Ada nggak orang yang gampang akrab tuh? Pasti orangnya tawadu gitu. Tapi kalau orang yang tinggi hati, orang yang sombong, susah tuh. Susah orang untuk bisa akrab sama dia. Ya enggak, bawahnya tinggi, ada enggak tuh? Ya enggak, ngomongnya kagak nyambung, ya kan. Kalau ngomong tuh, ketinggian lah, kita malas dengerin. Yang terakhir, yang keempat, apa sifat biman tuhramu alaihi? Yang pertama hayyin, tenang. Yang kedua layin. Apa layin? Lembut. Jadi orang jangan kasar-kasar. Coba dah, sesuatu itu walaupun enak, kalau kasar jadi nggak enak ya. Duren enak gak duren? Enak ya. Pengen dilempar, mau nggak bang duren? Mau nih bang mangapang, lemparin duren ya nggak? Habis bibir berjontor ya nggak? Biar kata duren enak, kalau dilempar caranya kasar ya. Orang kasar banget sih ya nggak? Biar kata singkong kalau menghadirkan dengan cara yang lembut ya nggak tuh? Dengan gitu tuh. Jadi kontennya harus baik, cara menyampaikannya juga baik gitu, lembut gitu. Kan gua ngomong bener, iya bang, abang ngomong bener, cuman bisa nggak jangan cara yang lembut, jangan kasar begitu. Tadi yang ketiga apa? Qorib, mudah. Yang keempat sahlun, sahal. Jadilah orang yang memudahkan urusan. Jadi orang jangan nyusahin. Ada nggak orang yang nyusahin? Lu kok gak datang kemarin arisan? Gua gak diundang. Kan ada di grup. Japri dong gua.
Di grup kan gue mana tahu di grup. Ya kan dibilangin bang di grup ada arisan keluarga. Japri dong gue tuh kalau di gue nggak merasa diundang gitu loh. Ya enggak, kenapa lo nggak di Japri? Ya Allah, jangan nyusahin ya. Zaman sekarang mau zaman teknologi ya. Sekarang orang ngawinin undangannya dipoto sekarang. Ya kan dipoto cekrek Ustadz saya ngawin anak saya cekrek kirimin ya nggak tuh. Ya kan jadi ya apa namanya kita tentu menghormati orang lain ya. Cuman jangan nyusahin. Ceramah jangan lama-lama Ustadz. Ya, nyusahin jemaah. Ustadz ceramah lama maksudnya muter-muter lain. Apa sih lain? Lama buat ceramah udah kagak jelas omongannya gitu. Ceramah jangan lama-lama. Ya enggak? Ada nggak sholat Jumat kelamaan? Ada kadang-kadang hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khutbah kita judul 30 sifat seorang muslim. Wah, 30 ya kita udah tidur, udah mendusin, bangun lagi, tidur lagi, kagak bisa habis. Gue udah 4 kali mendusin bro, ya enggak? Itu Ustadz masih yang ke-7, saya baru 7, 30 gue udah 4 kali mendusin, kelamaan nih, ya enggak? Kelamaan ya. Lain apa sih korip gue gak ngerti, ceramah lama banget ya gitu, ya enggak? Jadi kalau orang yang suka nyusahin orang lain susah hidupnya, yang suka memudahkan urusan dimudahin. Kata Nabi, man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang suka memudahkan urusan orang, urusan dia akan dimudahin juga. Yang nyusahin susah. Ada tuh pemimpin yang nyusahin, Nabi doain tuh, ya Allah pemimpin yang suka nyusahin rakyat susahin dia, yang sayang sama umatku sayangin dia, gitu tuh. Nah, ini 4 sifat sekali lagi yang kata Nabi, tuhramun naru ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. 4 sifat yang kata Nabi membuat orang terhalang daripada api neraka. Yang pertama apa tadi? Lembut, tenang. Yang pertama tenang. Jadi orang jangan panikan gitu. Jadi jangan apa namanya, kadang-kadang jam 3 malam ada suara kresek, kata suami, tenang, semua tenang, anakku, istriku tenang. Kata anaknya, Mbak kita mah tenang aja Mbak, nanti bawa-bawa aja berisik banget. Iya dia ngomong tenang. Anaknya melongo, ada apaan sih Mbak? Dari tadi bapaknya ribut banget, kagak dapat tikus. Tenang. Kagak ada apa-apaan gitu, ribut banget dia sendirian. Rakyat boleh panik, pemimpin harus tenang. Suami kepala rumah tangga harus tenang. Kalau kepala rumah tangganya panik, apalagi anak dan istrinya, gitu. Pemimpin harus tenang. Pemimpin nggak boleh kelihatan panik. Meskipun bang beras habis bang, tenang. Emang ada simper ya kagak, ya tenang aja ya. Daripada kita lapar panik, mendingan kita tenang ya enggak. Jadi meninggal dengan tenang itu. Iya daripada kita ribut-ribut ya enggak. Ini ketenangan tuh penting tuh, tenang. Apalagi pemimpin. Saya ingat dulu ada Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan, waktu beliau menjabat Gubernur Bank Dunia. Kan dia selesai dari Menteri Bank Dunia, dia kan sambutan perpisahan, dia nangis. Kata wartawan, Bu, ibu selama jadi menteri nggak pernah nangis Bu, kok sekarang perpisahan nangis? Kalau kemarin saya jadi menteri nangis, rupiah turun gitu. Pejabat nggak boleh nangis ya nggak, dia harus kelihatan tenang walaupun susah nih. Kita kan kepala rumah tangga nih ya nggak, anak-anak boleh panik ya nggak, tapi pemimpin harus tenang. Warga boleh panik, Pak RT tenang ya gitu tuh. Jamaah panik, panitia, Pak Ustadz berkata nggak cukup, kan panitia tenang. Orang panitia nyimpen di belakang ya. Pak panitia nggak dapat nih, nggak apa-apa, tenang. Udah nyimpen sekarung berkat di belakang. Tenang. Yang kedua adalah lembut. Yang ketiga qorib, mudah akrab. Yang keempat memudahkan urusan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga mudah-mudahan semua hajat sahihul bait dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.